Grabe bangetnya naman sana nakalit taksimin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, materi kami yaitu materi debat. Adapun teman kelompok saya yaitu Nur Indah Sari, Ninis Kartila, saya sendiri dan Anisha Nur, Diska Ashar, Andi Muhammad Fajar Hussein Subaha, Haryanto Baan, Fajar Marsuki, Niken Salsabila, dan Wais Yugantara. Pendahuluan, dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di lingkup sekolah, dibutuhkan berbagai variasi teknik yang harus dikuasai oleh seorang guru, agar proses belajar yang tercipta di kelas menjadi dinamis dan bernuansa interaktif. Salah satu model yang berkembang dan sering digunakan pada kegiatan belajar mengajar adalah debat. Debat digunakan pendidik dalam upaya menumbuhkan kembang pola pikir kritis dan kemampuan kerjasama antara peserta didik dalam bentuk kelompok. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya, Ninis Kartila, akan membahas mengenai pengertian debat. Istilah debat berasal dari bahasa Inggris, yaitu debat. Istilah tersebut identik dengan istilah sawala yang berasal dari bahasa Kawi, yang berarti berpegang teguh pada argumen dalam strategi bertengkar atau beradu pendapat untuk saling mengalahkan atau memenangkan lidah. Debat adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan, di mana antara satu pihak yang lain saling menyerang. Debat terjadi di mana antara unsur emosi sangat berperan. Pesertanya kebanyakan hanya hendak mempertahankan pendapat masing-masing dibandingkan mendengar pendapat dari orang lain dan berkehendak agar peserta lain menyetujui pendapatnya. Oleh karena itu, dalam debat terdapat unsur pemaksaan kehendak. Baik, saya akan menjelaskan materi perbedaan antara diskusi dengan debat. Diskusi adalah metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir secara berkelompok atau bersama-sama, sehingga menghasilkan penyelesaian atau penjelasan secara mufakat. Adapun tujuan berdiskusi yaitu mencari penyelesaian suatu masalah dan penyamaan persepsi, sehingga akan diperoleh kesimpulan melalui jalan mufakat. Sedangkan debat adalah kegiatan adu argumentasi antara pihak yang berpandangan afirmatif atau mendukung topik dan negatif atau tidak mendukung topik, baik secara perorangan maupun kelompok terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga salah satu pihak dapat memperoleh kemenangan. Adapun tujuan berdebat adalah salah satu pihak berhasil memperoleh kemenangan melalui adu argumentasi. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri debat. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau yang menyetujui topik dan negatif yang tidak menyetujui topik. Kedua, adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara dua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan lawan. Dan yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah, biasanya dilakukan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Rizka Ashar. Saya akan memaparkan materi mengenai etika debat. Adapun beberapa etika yang harus diperhatikan dalam debat, diantaranya berpikir logis dan memiliki pengetahuan yang mendukung mengenai permasalahan yang dibahas dalam debat, mampu berbahasa dengan baik, benar dan komunikatif, serta tanggap terhadap respon yang diterima, dan yang terakhir adalah dilarang menyangkut pautkan pembahasan dengan sara. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Unsur-unsur dalam debat. Yang pertama, mosi. Mosi merupakan pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan perdebatan. Mosi biasa disampaikan sebelum atau pada saat debat sedang berlangsung. Nah, mosi ini harus bersifat kontroversial, aktual, spesifik, relevan, dan tentunya harus bermanfaat. Yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi merupakan tim yang setuju dengan topik yang menjadi bahan perdebatan. Yang ketiga, tim oposisi. Tim oposisi merupakan kebalikan dari tim afirmasi, di mana tim ini merupakan tim yang tidak setuju dengan topik yang menjadi bahan perdebatan. Yang keempat, moderator. Moderator adalah seseorang yang berperan dalam memimpin, mengarahkan, dan tentunya mengatur jalannya debat. Yang kelima, penonton atau juri. Penonton atau juri berperan dalam penentuan pemenang dari debat yang sedang berlangsung. Yang keenam, sekretaris. Sekretaris berperan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh tim afirmasi maupun tim oposisi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tata cara debat. 1. Peserta debat. 2. Perkenalan. 3. Membaca mosi. 4. Penyampaian argumentasi. 5. Adu argumentasi. Dan 6. Pengambilan keputusan. Terima kasih. Hal yang perlu diperhatikan saat debat. 1.
jangan terlihat gugup. 2. Menatap ke juri, bukan ke lawan. 3. Jangan menyerang. 4. Penentuan posisi tim. 5. Pergunakan waktu sebaik mungkin. 6. Jangan emosi. 7. Kembali ke topik materi. 8. Ajukan pertanyaan-pertanyaan. 9. Kenali fakta-fakta yang kamu ajukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu debat adalah kegiatan adu argumentasi antara pihak yang berpandangan afirmatif atau mendukung topik dan negatif atau tidak mendukung topik, baik secara perorangan maupun kelompok, terhadap permasalahan yang dibahas sehingga salah satu pihak dapat memperoleh kemenangan. Tujuan berdebat adalah salah satu pihak berhasil memperoleh kemenangan melalui adu argumentasi. Tiap-tiap pihak saling menyampaikan argumennya disertai dengan bukti yang mendukung, sehingga pihak tersebut mampu menguatkan pendapatnya dan mematahkan pendapat lawan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.